Iya. Atas nama Winarsi. Ya. Baik Mbak, ini obatnya. Apakah Mbak berkenan dijelaskan mengenai obat ini? Iya, boleh Mbak. Baik, Mbak bisa langsung ke ruangan konseling untuk dijelaskan mengenai obat ini. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Mbak, silakan duduk. Iya. Ya, perkenalkan saya Aisyah, saya apoteker yang bertugas di sini. Apakah benar ini dengan Mbak Winarsi berusia 20 tahun? Iya, benar Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak berkenan untuk saya jelaskan mengenai obat ini? Mungkin sekitar 5-10 menit. Oh iya Mbak, silakan. Apakah Mbak sekarang datang sendiri atau ditemani oleh orang tua atau teman? Kebetulan saya datang sendiri Mbak tadi. Baik, di sini saya melihat resepnya untuk penyakit asma ya Mbak? Iya, betul Mbak. Ya, kalau boleh tahu keseharian Mbak ini bekerja atau ada kegiatan yang lainnya? Kebetulan saya tuh kerja Mbak, kerja kantoran. Jadi saya sering pulang pergi ke kantor. Oh, begitu. Apakah Mbak ada riwayat alergi? Tidak ada Mbak. Kalau boleh saya tahu, apakah keluarga Mbak ada yang terkena riwayat asma? Ada Mbak, nenek saya sendiri punya riwayat asma. Jadi saya punya keturunan asma dari nenek. Kalau boleh tahu, Mbak sesaknya kapan saja ya? Ya Mbak, jadi saya ngerasa sesaknya itu pas lagi di jalan, lagi naik angkutan umum, terus juga kadang pas di rumah, lagi bersih-bersih rumah gitu Mbak. Baik Mbak, sekarang saya mau menjelaskan terkait resep obatnya. Tadi dokter bilang apa saja ya terkait obat asma? Dokter bilang untuk mengatasi sesak napasnya Mbak. Lalu apakah dokter menjelaskan terkait penggunaan obat asma ini? Dokternya jelasin untuk pemakaian obatnya itu 2 kali sehari dan dihisap lewat mulut Mbak. Apakah dokter juga memberitahu tentang efek yang timbul setelah pemakaian obat tersebut atau harapan kedepannya setelah memakai obat tersebut? Dokter cuma bilang supaya sesak napasnya teratasi, itu aja sih Mbak. Ya, sebelumnya saya mau menjelaskan terkait penyakit asma. Asma bisa terjadi karena adanya peradangan di saluran nafas sehingga terdapat penyempitan saluran nafas. Untuk pemicunya seperti asap rokok, alergi, dan cuaca. Biasanya gejalanya yang muncul seperti sesak nafas, batuk, dan benging. Nah, di sini Mbak diresepkan dokter hanya ada satu obat saja, yaitu Seretate Diskus. Dosisnya 50/250 cm. Ini obatnya untuk mengalami sesak nafas. Obat disimpan di tempat kering, jauhkan dari sinar matahari dan anak-anak. Sekarang saya mau menjelaskan cara penggunaan Seretate Diskus ya Mbak. Di sini isinya ada 2, ada salmeterol-senatoat dan fluticasone propionat. Obat ini untuk melegakan sesak napas Mbak dan dihisap 2 kali sehari. Oke, baik Mbak. Baik Mbak, di sini saya akan menjelaskan alat Seretate Diskusnya. Di sini ada bagian-bagiannya. Ada tuas Akuheller, dia sebagai penentu dosis. Ada klep, dia tempat untuk pembukanya. Sini ada mulut Akuheller, di sini untuk tempat menaruh mulut dan counter dosisnya. Ya, baik Mbak. Di sini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan Akuheller ya. Cuci tangan dulu hingga bersih sebelum menggunakan Akuheller. Nah, pegang diskus pada satu tangan, letakkan ibu jari tangan yang lain untuk membuka klep. Nah, setelah dibuka klep Akuhellernya dengan menekan ibu jari ke kanan sampai bagian mulut Akuheller diskus terlihat keluar. Dorong klep dan tahan tuas Akuheller, dorong tuas semaksimal mungkin hingga berbunyi klik. Dan kaca penutup motisnya itu terbuka. Setelah itu Mbak keluarkan nafas Mbak sebanyak mungkin. Setelah itu hisap, letakkan bagian mulut Akuheller ini di bibir. Lalu tarik nafas sedalam-dalamnya, jangan melalui hidung ya Mbak. Jadi langsung dari mulut. Nah, setelah itu lepaskan Akuheller dari mulut Mbak, kemudian tahan nafas selama 5-10 detik. Setelah dikeluarkan nafas secara perlahan, bersihkan permukaan mulut Akuheller dengan tisu, lalu tutup kembali Akuheller, jangan mengeluarkan nafas ke dalam Akuheller karena akan berakibat kontaminasi. Setelah mengeluarkan nafas,
kumur mulut dengan air dan buang. Untuk penyimpanannya bisa ditaruh di tempat kering, tidak lembab, tidak terkena cahaya, dan dijauhkan dari anak-anak. Apakah sudah jelas? Apakah Mbak bisa mengulanginya kembali? Dan keluarkan napasnya sebanyak mungkin, terus hisap, letakkan bagian mulut equihalernya di bibir, lalu tarik napas dalam-dalam, jangan lewat hidung kan ya Mbak. Terus lepaskan equihalernya dari mulut, lalu tahan napas sampai 10 detik. Iya, sudah jelas Mbak. Tadi kan seperti kata Mbak untuk pemakaian 2 kali sehari, dan cara penggunaannya itu cuci tangan sampai bersih, terus pegang diskusnya dengan satu tangan dan letakkan ibu jari tangan yang lain untuk buat klepnya. Terus buka equihalernya dengan tekan ibu jari ke kanan sampai bagian mulut diskusnya itu kan terlihat keluar. Terus dorong klepnya dan tahan tuas equihalernya. Terus dorong tuas semaksimal mungkin sampai bunyi klik dan kaca penutupnya itu terbuka. Dan keluarkan napas secara perlahan dan bersihkan permukaan mulut equihalernya dengan tisu, lalu tutup kembali equihalernya. Setelah mengeluarkan napas, kumur mulut dengan air sampai bersih ya Mbak. Terus dibuang. Untuk tempat penyimpanannya tadi di tempat yang kering, tidak lembab, jauh dari cahaya, dan jauh dari anak-anak ya. Ya, baik Mbak. Terima kasih atas pengulangannya. Jadi di sini untuk mencegah asma yang kambuh, Mbak bisa menghindari pemicunya. Kalau sedang berpergian, Mbak bisa menggunakan masker. Terus kalau misalnya Mbak berpapasan dengan orang yang merokok, Mbak bisa menjauhi asap rokoknya. Dan saya juga menyarankan untuk mengganti spray dan sarung bantal seminggu sekali ya Mbak. Oke, baik Mbak. Kalau Mbak masih merasakan sesak, saya sarankan Mbak bisa langsung ke dokter ya Mbak. Oke, siap Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Tidak ada Mbak. Baik. Oh iya Mbak, bisa tolong diisi data konselingnya. Oke. Ini udah ya Mbak? Baik, terima kasih ya Mbak. Nanti kalau misalnya Mbak membutuhkan sesuatu, bisa langsung kontak saya atau langsung ke sini ya Mbak. Oke, baik Mbak. Ya, semoga lekas sembuh Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih ya Mbak, semoga sembuh. Ya, terima kasih juga Mbak.